Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Aji Prasetyo di video Insight. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang mengatasi atau lebih tepatnya adalah menemukan dan mengatasi kecanduan penderitaan. Apa sih kecanduan penderitaan itu? Ya, jadi secara definisi, kalau saya definisikan secara sederhana, apa yang saya pahami adalah kita cenderung kecanduan untuk mengulangi perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah tahu hasilnya akan mendatangkan ganjaran atau hasil yang buruk dan tidak menyenangkan. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kok bisa ya ada orang yang kecanduan tapi pada penderitaan? Nah, setelah Anda menyimak video ini, mungkin nanti juga Anda akan tersadarkan ya, bahwa oh ternyata ada ya kecanduan penderitaan dan bisa jadi Anda juga mengalaminya. Saya pun juga bisa jadi mengalaminya, disadari atau tidak. Nah, contoh dari kecanduan penderitaan adalah misalnya kayak gini. Ada orang yang dia sudah tahu dia akan selalu merasa stres ketika kekurangan uang karena kebiasaan belanjanya yang berlebihan. Misalnya selalu buka marketplace tanpa sadar check out, ya barang datang dan kemudian uangnya habis, belum gajian, kemudian dia stres. Dan dia selalu mengeluhkan, waduh duitku selalu habis, aku stres, kurang duit nih gitu ya. Mana gajian masih lama lagi, ngeluh terus sama temennya gitu ya. Bahkan temennya mungkin sudah paham skrip keluhannya nanti seperti apa gitu ya. Tetapi dia selalu mengulangi pola tersebut ya. Bulan demi bulan berganti dia selalu mengeluhkan hal yang sama. Nah mungkin jika Anda punya teman yang seperti itu juga enak kan ya. Kok bisa sih kamu mengeluhkan pada hal yang sama dan kamu mengeluh terhadap hal tersebut tetapi kok seolah-olah menjadi candu gitu ya. Candu pada hal-hal yang dikeluhkan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih mekanisme di pikiran bawah sadar orang yang kecanduan terhadap penderitaan? Mekanismenya adalah jadi memang benar bahwa perilaku tertentu yang membuat kita kecanduan penderitaan itu di akhirnya kita akan mendapatkan ganjaran tidak menyenangkan. Misalnya kayak tadi, boros belanja, kemudian stres ketika duitnya habis. Tetapi di balik itu ada ganjaran lapis kedua. Ganjaran lapis pertama kan ganjaran tidak menyenangkan yang terlihat di permukaan, stres ketika habis duit. Ini contoh ya. Tapi di bawah itu ada ganjaran yang mungkin lebih besar dampak kenikmatan yang ia dapatkan. Misalnya nih, ketika belanja ia merasa bahagia. Ketika di bawah sadarnya merasa bahagia ketika paket-paket datang di rumah ya. Nah, itulah ganjaran lapis keduanya yang melatar belakangi mengapa perilaku buruk tersebut berulang yang tetapi perilaku tersebut membuat dia menyesal di akhir bulannya. Nah, karena ganjaran di lapis kedua ini lebih besar dampak kenikmatannya dibanding dengan kesakitan yang ia dapatkan, maka ia cenderung mengulangi perilaku yang sama karena dia merasa mendapatkan kenikmatan atas perilaku tersebut. Nah, contoh lagi selain belanja, selain keuangan adalah misalnya jika ada wanita yang sering disakiti oleh laki-laki dan dia selalu mencari tipe lelaki yang sama, bisa jadi dia kecanduan penderitaan. Karena mungkin secara lahiriah di permukaannya dia merasa tersiksa gitu ya, merasa tersakiti. Tetapi kok dia selalu mengulangi pola yang sama, ketemu dengan pria yang sama, yang brengsek misalnya kayak gitu ya. Bisa jadi karena dengan pria yang brengsek, dia merasa dimengerti. Contohnya seperti itu. Yang mungkin misalnya si wanita tersebut punya luka batin atau lubang batin karena kejadian di masa lalu, misalnya kurang figur ayah gitu ya contohnya. Nah, dengan pria brengsek, ia brengsek ya, dia merasa mendapatkan perhatian, dia merasa ada pemenuhan yang kurang dalam jiwanya. Nah seperti itu. Nah dalam hal yang lain pun juga ada lagi ya, misalnya ada orang yang entah mengapa selalu berbuat onar atau berbuat kesalahan atau berbuat hal-hal yang menyakiti dirinya. Dia tahu bahwa hal tersebut menyakiti dirinya gitu ya, tetapi atau mungkin sengaja dia mencari hal-hal yang bikin dia sakit secara fisik gitu ya, terkapar misalnya. Tetapi dia selalu mengulangi. Bisa jadi karena dia merasa bahwa ketika dia sakit, dia mendapatkan perhatian lebih dari keluarganya atau orang yang dia cintai. Yang ia tidak dapatkan ketika dia sedang sehat.
Nah, seperti itu. Nah, coba kawan-kawan saat ini jika Anda menonton video ini, silakan cek ya diri Anda. Apakah Anda memiliki perilaku atau kebiasaan buruk yang Anda tahu bahwa ini kebiasaan selalu mendatangkan hasil atau kejadian atau ganjaran tidak menyenangkan secara berulang, tetapi Anda sulit menghentikannya. Coba cari tahu apa ganjaran kenikmatan di balik itu semua yang membuat Anda mengulangi perilaku tersebut. Nah, jika sudah ditemukan, entah itu kenikmatan, entah itu pemenuhan akan lubang jiwa, apakah itu healing dari luka batin masa lalu, atau apapun itu, ganjaran-ganjaran nikmat lainnya di balik penderitaan tersebut, silakan Anda tuntaskan. Ya, silakan Anda sadari dulu, ya, kemudian secara sengaja diubah pelan-pelan. Ya, karena kita perlu sadar dulu baru bisa berdaya. Ya, kalau kita nggak sadar, ya kita tidak bisa berdaya dan mengubahnya. Seperti itu. Nah, jika Anda ingin belajar bagaimana tekniknya, ya, itu kan secara teorinya dulu ya. Maksudnya secara teori kesadaran kita perlu seperti itu. Tetapi jika Anda perlu, ya, berubah lebih cepat lagi, Anda bisa belajar melalui teknik-teknik terapi pikiran bawah sadar. Nah, kalau misal Anda ingin belajar, bisa belajar di buku Kitab Sakti Mind Programming. Infonya bisa Anda cek di deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share pada siapapun yang menurut Anda membutuhkan. Dan jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe jika pertama kali menonton video di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.